Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Iis Natul Khalifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Baik, berikut bagian dari anggota kelompok kami. Latar belakang. Yang pertama ada penghindaran pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak muncul sebagai respon dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang kompleks dan tarif pajak yang dianggap tinggi. Apa saja sih yang melatar belakangi penghindaran pajak? Yang pertama, ada beban pajak yang tinggi. Yang kedua, ada kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Yang ketiga, ada motivasi untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, ada pengelakan pajak atau tax evasion. Merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Yang pertama ada kurangnya integritas wajib pajak. Yang kedua ada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Yang ketiga ada kesenjangan sosial dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya yang A, penghindaran pajak atau tax avoidance adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Dasar hukum terkait penghindaran pajak yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Contoh praktik penghindaran pajak tax avoidance. Yang pertama, pemberian hibah secara tidak wajar. Yang kedua, rekayasa utang. Yang ketiga, ada penggunaan tarif PPh yang tidak semestinya. Misalnya, pajak penghasilan final 0,5% daripada tarif normal 20%. Pemberian fasilitas tidak sesuai. Dan yang terakhir ada strategi melalui pemilihan bentuk dan kegiatan usaha. Selanjutnya ada metode penghindaran pajak yang sah. Apa saja sih metode penghindaran pajak yang sah? Yang pertama ada memanfaatkan pengurangan pajak. Yang kedua ada memanfaatkan struktur bisnis yang efektif. Yang ketiga memanfaatkan perjanjian pajak bilateral. Yang keempat ada mengoptimalkan biaya operasional. Ada risiko penghindaran pajak. Apa saja? Yang pertama ada sanksi pajak, yang kedua ada kerusakan reputasi, yang terakhir ada kehilangan kepercayaan. Penghindaran pajak pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu ada yang pertama mendorong reformasi regulasi perpajakan. Yang kedua, memacu kreativitas dalam perencanaan keuangan. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama ada mengurangi penerimaan negara. Yang kedua, ada menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan pajak. Yang ketiga, ada merusak moral kepatuhan wajib pajak lainnya. Yang B, pengelakan pajak atau tax evasion merupakan penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, yaitu melakukan penghindaran pajak yang menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum pengelakan pajak yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang HPP.
Selanjutnya ada tindakan kategori tax evasion dan penyebab tax evasion. Tindakan kategori tax evasion yang pertama yaitu ada ketidaktahuan, yang kedua ada kesalahan, yang ketiga ada kealpaan atau ketidakhadiran, yang keempat ada kesalahpahaman. Selanjutnya ada penyebab tax evasion. Apa saja sih penyebab tax evasion atau pengelakan pajak? Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada kurangnya kesadaran wajib pajak, yang ketiga ada korupsi, yang keempat ada sistem perpajakan yang tidak adil, yang terakhir ada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya ada metode pengelakan pajak. Yang pertama ada menyembunyikan pendapatan, yang kedua ada memalsukan dokumen, yang ketiga ada menggunakan perusahaan yang tidak transparan, dan yang keempat ada melakukan transaksi yang tidak wajar. C. Perbedaan tax avoidance dan tax evasion. Yang pertama, dari aspek legalitas, penghindaran pajak itu dilakukan secara legal atau tidak melanggar hukum, sedangkan pengelakan pajak itu secara ilegal atau melanggar hukum. Nomor 2, dari aspek metode. Metode itu cara. Untuk penghindaran pajak itu menggunakan strategi hukum dan melakukan perencanaan. Sedangkan pengelakan pajak itu melakukan pemalsuan dan manipulasi data. Di nomor 3 ada aspek niat, yaitu kalau penghindaran pajak itu mengoptimalkan posisi keuangan secara sah. Sedangkan pengelakan pajak itu mengelak dari kewajiban pajak secara ilegal. Dan yang nomor 4 dari aspek sanksi hukum. Penghindaran pajak itu tidak dikenai sanksi hukum, sedangkan pengelakan pajak itu dikenai hukum, bisa denda atau pidana. Baik, yang D, tax avoidance dan tax evasion dalam agresivitas pajak. Menurut Muriani tahun 2019, ada beberapa faktor dalam agresivitas pajak. Yang pertama ada pajak yang besar, yang kedua biaya untuk swab fiskas, ketiga ada kemungkinan untuk terdeteksi, dan yang keempat ada besar sanksi. Menurut Chen dan kawan-kawan tahun 2010, kelebihan dalam agresivitas pajak, yang pertama ada penghematan pajak, dan yang kedua ada peningkatan profitabilitas. Sedangkan menurut Dharmapala dan Desain tahun 2011, dampak dari agresivitas pajak yaitu yang pertama ada risiko hukum, sedangkan B hilangnya reputasi. Menurut Subaida dan Pramitasari tahun 2021, metode dan jenis pengukuran dalam agresivitas pajak ada 4. Yang A, effective tax rate. Yang B, comparative effective tax rate. C, effective tax rate gap. Dan D, tax gap analysis. Yang D ada tax avoidance dan tax evasion dalam pajak internasional. Tujuan dari kebijakan perpajakan internasional yang pertama ada untuk memajukan perdagangan antar negara. Yang kedua, masing-masing negara berhak untuk menentukan pajak yang mengakibatkan perbedaan. Yang terakhir ada perbedaan dalam penentuan pajak dan penentuan biaya. Selanjutnya, menurut Dornberg tahun 1989, ada 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional. Yang pertama, ada capital export neutrality atau netralitas pasar domestik. Nomor 2, capital import neutrality atau netralitas pasar internasional. Yang ketiga, ada national neutrality.
Faktor pendorong perpajakan internasional. Yang pertama, ada perbedaan sistem pajak antar negara. Yang kedua, ada tarif pajak yang berbeda antar negara. Yang ketiga, adanya negara suaka pajak atau tax haven. Yang keempat, ada kurangnya koordinasi antar otoritas pajak negara. Kemudian ada perencanaan pajak internasional. Yang pertama, ada ekspor, yang kedua ada cabang, dan yang terakhir ada perusahaan anak. Permasalahan pajak internasional. Apa saja permasalahan pajak internasional? Yang pertama ada thin capitalization, yang kedua ada controlled foreign corporation, yang ketiga ada transfer pricing, yang nomor 4 ada anti-stepping, nomor 5 ada treaty abuse, nomor 6 ada associate enterprises atau hubungan istimewa, nomor 7 ada special purpose company, dan nomor 8 tax haven country. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.